Kalau kalian main di daerah pedalaman Kalimantan, terus tiba-tiba warga mulai menutup pintu rumah sebelum maghrib. Dan nggak ada satupun yang berani keluar malam. Hati-hati deh. Biasanya ada sesuatu yang lagi keliling mencari mangsa. Dan yang paling ditakuti warga di sana bukan harimau ataupun manusia, tapi sesuatu yang terbang sambil membawa isi tubuhnya sendiri. Halo Sobat Kamisteri, balik lagi di channel Kamisteri, dimana kita lagi ngebahas cerita-cerita horor, pengalaman mistis, dan hal-hal yang sampai sekarang masih belum bisa dijelaskan secara logika. Dan cerita malam ini bukan hanya soal penampakan, tapi tentang teror yang dialami satu keluarga. Cerita ini dikirim oleh seseorang yang identitasnya minta disamarkan. Sebut saja namanya Aldi. Ini adalah pengalaman waktu dia pulang ke kampung di daerah Kalimantan Tengah. Tempat di mana kampung halamannya masih mempercayai adanya kuyang. Waktu itu, Aldi baru pulang kerja dari Jakarta. Udah hampir setahun, dia nggak pulang kampung karena kerja di proyek. Kampungnya lumayan jauh, masuk pedalaman, masih banyak hutan, dan kalau malam, suasananya gelap gurita. Aldi bilang kalau mau ke kampungnya harus datang lebih cepat, karena habis maghrib, jalan mulai kosong. Gak ada suara apapun, dan rumah-rumah mulai menutup pintu rapat-rapat. Aldi pulang karena kakaknya lagi hamil tua. Kakaknya bernama Mira. Usia kandungannya sudah 8 bulan. Ibunya pengen Aldi nemenin di rumah, karena akhir-akhir ini katanya Kak Mira sering diganggu sesuatu. Awalnya Aldi gak mikir aneh-aneh. Dia kira paling bawaan orang hamil, kecapean, kurang tidur, atau mungkin juga stres. Tapi semuanya terasa beda. Sejak malam pertama Aldi sampai rumah. Model rumah mereka itu rumah kayu lama. Di belakang rumah itu hutan, dan kalau malam, angin sering masuk lewat sela-sela dinding. Malam itu, suasana rumah mereka terasa dingin banget. Padahal nggak hujan, dan anehnya, nggak ada suara jangkrik sama sekali. Sunyi, terlalu sunyi. Waktu itu, Aldi lagi makan di dapur sama kakaknya. Mira kelihatan pucat sekali. Matanya kayak orang yang gak pernah tidur. Dan selama makan, Mira beberapa kali nengok ke arah jendela belakang. Kayak takut ada sesuatu di sana. Aldi akhirnya nanya, "Kenapa kak?" Mira langsung diem, kayak ragu buat jawab pertanyaan Aldi. Terus Mira bilang, "Di belakang rumah suka ada yang manggil." Aldi sempat tertawa kecil. "Maling kali kak." Tapi Mira geleng. Mukanya makin pucat. Terus dia bilang, "Bukan, suaranya perempuan." Dan tak kenapa, pas dengar itu, Aldi ngerasa gak nyaman. Karena ketika Mira ngomong, dia terlihat ketakutan. Malam itu, Aldi belum tidur. Sekitar jam 11 malam, dia lagi rebahan sambil main HP. Tiba-tiba, dia dengar suara tangisan dari kamar Mira. Aldi langsung keluar kamar. Dan ketika Aldi lewat depan kamar kakaknya, pintunya sedikit terbuka. Lampunya mati, cuma ada cahaya redup dari luar kamarnya. Di situ, dia lihat kakaknya duduk di atas kasur sambil memeluk perutnya dan menangis pelan. Aldi masuk. "Kak, kenapa?" Mira kaget, mukanya pucat banget. Dan dengan suara gemetar, dia bilang,
Tadi ada yang jilatin di jendela. Bulu kuduk Aldi langsung berdiri. Dia refleks langsung nengok ke arah jendela. Dan di kaca itu ada bekas panjang basah seperti bekas lidah. Aldi pun mencium bau anyir seperti darah. Dia masih berusaha berpikir logis. Udah kak, mungkin itu kucing. Tapi Mira langsung memegang tangan Aldi. Tangannya dingin banget. Lalu Mira berkata, dari luar tadi ada suara perempuan ketawa. Dan yang bikin Aldi merinding, suara itu panggil nama kakaknya pelan-pelan. Mira, Mira. Dan sejak malam itu, Aldi mulai sadar. Sesuatu yang mengganggu kakaknya itu bukan sekedar gangguan biasa. Besok paginya, ibunya langsung nyuruh pasang bawang putih, gunting kecil, dan sapu lidi di dekat jendela. Aldi sempat bingung. Ibu serius percaya beginian? Ibunya menjawab, kalau di kampung sini, ibu hamil memang sering diincar. Dan mulai saat itu, Aldi sadar satu hal. Tetangga mereka gak ada yang berani melewati depan rumah mereka. Waktu Aldi nongkrong di warung, dia sempat dengar obrolan bapak-bapak. Katanya, udah ada 2 ibu hamil di desa sebelah yang mendadak meninggal pada bulan itu. Dan sebelum meninggal, mereka sering mendengar suara perempuan di atas atap rumah. Dan mulai dari situ, Aldi gak bisa mikir lagi. Malam berikutnya, teror makin parah. Sekitar jam 1 malam, anjing-anjing kampung tiba-tiba mengganggu bebarengan. Aldi langsung kebangun. Dan saat itu, kayak ada sesuatu yang lagi muter-muter di atas atapnya. Dan beberapa detik kemudian, muncul suara ketokan. Dari jendela kamar Mira. Aldi keluar kamar dan langsung lari membuka pintu kamar Mira. Dia langsung melihat kakaknya nangis histeris sambil nutup telinga. Dia datang lagi. Tirai putih di jendela bergerak pelan, padahal gak ada angin. Lalu, Aldi melihat sesuatu. Rambut panjang menggantung di balik kaca. Pelan-pelan, sesuatu itu naik sampai akhirnya wajahnya kelihatan. Dan sampai sekarang, Aldi pun tidak bisa lupa dengan wajah itu. Matanya merah, kulitnya pucat kebiruan, dan bagian bawah lehernya putus. Isi tubuhnya menggantung, bau busuknya langsung masuk ke kamar kayak bangkai campur darah basi. Makhluk itu senyum, pelan, terlalu lebar, lalu berkata, Mira. Suaranya serak, kayak orang yang tenggelam. Dan malam itu, Aldi sadar, makhluk itu gak cuma datang melihat, dia datang untuk mengambil sesuatu. Tiba-tiba, makhluk itu ngetuk kaca keras banget. Sampai kacanya bergetar. Kakak Aldi langsung jerit histeris, sedangkan Aldi cuma bisa berdoa dan menarik kakaknya menjauh. Dan sepanjang malam itu, suara ketukan dan suara ketawa terus muter di belakang rumah mereka. Besok paginya, tetua kampung datang ke rumah. Dan begitu lihat Mira, beliau langsung bilang, kakakmu ini udah ditandai. Aldi langsung bingung. Maksudnya apa? Tetua itu langsung menengok ke arah jendela, lalu menjawab, kalau Kuyang udah cium bau darah ibu hamil, ia bakal terus datang. Di malam ketiga, jadi malam yang paling parah. Hujan turun deras dari maghrib. Lampu desa mati total, dan rumah Aldi diterangin oleh lilin. Dan pelan-pelan, bau anyir mulai masuk ke rumah. Sedikit demi sedikit, sampai bikin mual. Mira mulai kesakitan. Perutnya kram terus, padahal belum waktunya lahiran. Ibu Aldi mulai panik, dan Aldi pun mulai takut. Tepat di jam 12 malam,
suara itu mulai terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih keras, sampai atap rumah bunyi. Anjing kampung mulai gonggong histeris. Dan tiba-tiba, jendela kamar Mira terbuka sendiri. Angin dingin langsung masuk, lilin mati semua, dan rumah gelap total. Dan dalam gelap itu, terdengar suara perempuan ketawa. Mira langsung jerit. Aldi buru-buru nyalain senter. Dan waktu cahaya nyorot ke jendela, dia melihat sesuatu melayang di udara. Sosok kepala perempuan dengan isi tubuh menjuntai, matanya merah terang, dan lidahnya panjang banget. Makhluk itu melihat lurus ke arah Mira. Lalu, dengan gerakan cepat, ia melesat masuk. Bau busuknya langsung menyengat. Aldi pun hampir muntah. Makhluk itu teriak melengking. Dan dari luar rumah, terdengar suara warga membaca doa. Ternyata, tetua kampung dan warga datang ke rumah sambil membawa obor. Makhluk itu pun mengamuk, muter-muter di atas plafon sambil ketawa. Akhirnya, tetua kampung menyuruh warga cari tubuh aslinya. Katanya, kalau tubuh aslinya ketemu, kuyang itu bisa dihentikan. Dan benar aja, beberapa warga menemukan tubuh perempuan tua tanpa kepala di semak belakang rumah Aldi. Warga langsung baca doa dan menyiram tubuh itu dengan air garam. Dan saat itu juga, makhluk di atas rumah Aldi langsung menjerit keras. Sosok itu jatuh ke tanah, lalu perlahan kering sendiri kayak dibakar dari dalam. Malam itu juga, tubuh aslinya dibakar sama warga sampai habis. Setelah kejadian itu, teror mulai berhenti. Mira pelan-pelan pulih. Dan 2 bulan kemudian, dia melahirkan anak perempuan dengan selamat. Kata Adi, sejak kejadian itu, rumah mereka gak pernah kerasa sama lagi. Kalau malam terlalu sunyi, ibu masih suka menutup semua jendela sebelum maghrib. Dan gak ada lagi yang berani keluar malam sendirian. Setelah seminggu bayinya lahir, ibunya bilang, dia melihat seseorang perempuan berdiri di belakang rumah, berambut panjang, dan melihat ke arah jendela kamar Mira. Dan waktu ibunya nengok lagi, sosok itu sudah tidak ada. Jujur aja sobat Kamisteri, sampai sekarang yang bikin aku gak nyaman sama cerita ini adalah satu pertanyaan. Gimana kalau yang dibakar malam-malam itu bukan satu-satunya, melainkan salah satunya? Oke sobat Kamisteri, kalau menurut kalian, apakah kuyang memang benar-benar ada? Atau sebenarnya itu hanya turun-temurun? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kalau kalian mempunyai pengalaman horor pribadi, kalian juga bisa loh kirim cerita kalian di Kamisteri. Siapa tahu cerita kalian yang bakal aku bawain di channel ini. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aku pamit dulu. Dan ingat, kadang yang paling menyeramkan itu bukan yang mengetuk pintu rumah kalian, tapi yang diam-diam sudah berdiri di balik jendela.